Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasa'in ala hudni wadin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang analisis teori maksimalisasi utilitas dalam perilaku pilihan konsumen. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan 3 digit NIM terakhir 044 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Moren Alvinsyah Ahmad dengan NIM terakhir 045. Nama saya Kalisa Ramadhani dengan NIM terakhir 0046. Baik, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Baik, dalam latar belakang kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu sering dihadapkan pada dilema finansial antara memenuhi kebutuhan pokok dan memuaskan keinginan pribadi di tengah keterbatasan sumber daya. Keputusan-keputusan tersebut mencerminkan kompleksitas perilaku manusia dalam mengelola keinginan yang terbatas dengan kondisi finansial yang terbatas. Disinilah teori konsumen berperan, yakni untuk memahami bagaimana individu mengambil keputusan dalam mengalokasikan pendapatannya guna memaksimalkan kepuasannya. Melalui teori ini, kita dapat menyingkap alasan di balik perilaku pembelian, perubahan harga, serta pola konsumsi yang pada akhirnya membantu kita membuat keputusan ekonomi yang lebih bijak dan efektif. Baik, pada rumusan masalah, ada beberapa. Yang pertama ada bagaimana menentukan pilihan terbaik saat berbelanja. Yang kedua, apa itu kepuasan utilitas dalam berbelanja. Yang ketiga, ada bagaimana cara memaksimalkan kepuasan dengan uang terbatas. Dan yang terakhir, ada apa saja yang mempengaruhi keputusan berbelanja kita. Baik, dalam tujuan penulisan, yang pertama ada memahami konsep kepuasan dalam berbelanja. Yang kedua, ada menjelaskan cara mendapat kepuasan maksimal dengan uang terbatas. Yang ketiga, ada memahami bagaimana menentukan pilihan terbaik. Yang terakhir, ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berbelanja. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh presentator kedua. Teori maksimalisasi utilitas. Teori ini merupakan teori yang sentral dalam ekonomi mikro. Teori ini membahas bagaimana konsumen membuat keputusan konsumtif secara rasional dengan tujuan memaksimalkan tingkat kepuasan atau utilitas yang diperoleh dari konsumsi barang ataupun jasa. Konsep utilitas marginal menjadi kunci utama dalam teori ini, yang menyatakan bahwa penambahan utilitas yang diperoleh dari konsumsi satu unit tambahan suatu barang akan cenderung menurun seiring bertambahnya jumlah konsumsi. Model perilaku konsumen. Model perilaku ini menjelaskan bagaimana perubahan harga dan pendapatan mempengaruhi konsumsi melalui efek substitusi dan juga efek pendapatan. Model ini memperkaya perspektif teoritis dengan memasukkan perilaku yang lebih realistis dan juga kontekstual dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang berikutnya, metode studi perilaku pada konsumen. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menguji hipotesis tentang pola konsumsi. Yang berikutnya menggunakan data statistik dan juga ekonometrika. Sumber datanya ada dari survei konsumsi, data penjualan, serta data demografis. Untuk pendekatan ini memberikan bukti empiris terhadap teori maksimalisasi utilitas. Yang berikutnya pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memahami motif, persepsi, dan juga preferensi konsumen. Metodenya adalah wawancara mendalam, FGD atau forum group discussion, serta observasi lapangan. Mengungkap faktor psikologis dan sosial kultural yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Yang berikutnya adalah metode studi perilaku konsumen. Untuk metode yang terakhir ini ada pendekatan campuran atau mixed methods. Pendekatan ini menggabungkan metode kuantitatif dan juga kualitatif, memberikan gambaran yang lebih komprehensif digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam
berbagai konteks ekonomi dan sosial. Untuk contoh studi kasusnya, seperti ada seorang konsumen yang bernama Dina, memiliki anggaran terbatas yang harus ia alokasikan untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanan 2.500 per unit, sedangkan harga pakaiannya 3.000 per unit. Dina ingin mengatur pengeluarannya sedemikian rupa agar memperoleh kepuasan yang maksimal. Dari keterbatasan anggaran Dina dapat digambarkan melalui persamaan garis anggaran berikut. 2.500 M tambah 300 P sama dengan Y, yang bermaksudkan M sama dengan jumlah makanan, P jumlah pakaian, Y sama dengan pendapatan konsumen. Jika tidak memiliki pendapatan 150.000, maka menjadi persamaan garis dengan anggaran 2.500 M ditambah 3.000 P sama dengan 150.000. Dari persamaan ini dapat diperoleh dua titik ekstrim. Yang pertama, jika seluruh pendapatan digunakan untuk makanan, maka M sama dengan 150.000 dibagi 2.500 sama dengan 60, maka unit makanannya adalah 60. Untuk persamaan yang kedua, jika seluruh pendapatan digunakan untuk pakaian, maka persamaannya menjadi M sama dengan 150.000 dibagi 3.000, maka menghasilkan 30 unit pakaian. Artinya, pilihan konsumsi Dina berada sepanjang garis antara 60 unit makanan dan 50 unit pakaian, atau kombinasi keduanya. Yang berikutnya ada analisis berdasarkan teori maksimalisasi utilitas. Yang pertama, kurva indiferensi. Kurva ini menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Yang berikutnya ada garis anggaran atau budget line. Garis ini mewakili kemampuan finansial konsumen, yaitu kombinasi dua barang yang bisa dibeli dengan pendapatan dan harga barang tertentu. Yang berikutnya adalah titik keseimbangan. Kombinasi konsumsi optimal terjadi pada titik singgung atau tangent antara kurva indiferensi tertinggi dan garis anggaran. Pada titik ini, konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan kendala pendapat yang dimilikinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva indiferensi. Seperti yang sudah dijelaskan, kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan utility yang sama bagi seorang konsumen. Seperti di gambar kurva indiferensi, jika kita membeli es teh sebesar 13 dan bubur sebesar 5, itu akan sama dengan kita membeli bubur sebanyak 8 dan membeli bubur sebanyak 9. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan konsumen. Konsumen memaksimalkan utilitas pada titik di mana kurva indiferensi tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran. Secara matematis, rumusnya MUM per MUP sama dengan PM per PP. Dengan MUM utilitas marginal makanan, MUP utilitas marginal pakaian, PM harga makanan, dan PP harga pakaian. Sekarang akan menjelaskan tentang contoh perhitungan. Misalkan preferensi Dina tercermin dalam fungsi utilitas sederhana U dalam kurung MP sama dengan M kali P dengan syarat anggaran 2.500 M ditambah 30.000 P sama dengan 150.000. Dari metode Lagrange atau substitusi, titik keseimbangan optimal ditemukan pada M sama dengan 30, P sama dengan 25. Maka Dina memperoleh kepuasan maksimal ketika mengonsumsi unit makanan sebesar 30 dan 25 unit pakaian. Selanjutnya, implikasi teori konsumen memiliki kombinasi konsumsi bukan hanya satu jenis barang. Perubahan harga dan pendapatan menggeser garis anggaran serta titik optimal konsumsi. Faktor psikologis, motivasi pribadi. Konsumen membeli barang bukan hanya karena kebutuhan dasar, tetapi juga karena keinginan, gengsi, atau kepuasan emosional. Persepsi. Cara konsumen memandang harga juga memengaruhi keputusan. Kebiasaan konsumsi konsumen seringkali terbiasa dan menjadi pendapatan dengan pola tertentu. Selanjutnya ada relevansi kehidupan nyata. Pengambilan keputusan rumah tangga. Teori ini membantu rumah tangga dalam merencanakan anggaran belanja agar kebutuhan pokok, makanan, pakaian, transportasi dapat terpenuhi secara seimbang.
Yang kedua ada perubahan harga dan kebijakan publik. Pemerintah dapat menggunakan teori ini sebagai dasar pemberian subsidi pangan atau pakaian murah untuk kelompok berpendapatan rendah, agar kurva interferensi masyarakat tetap berada pada tingkat utilitas yang benar dan yang wajar. Yang ketiga ada strategi bisnis dan pemasaran. Dalam era sekarang, konsumen tidak hanya memikirkan kepuasan fisik, tetapi juga pengalaman. Hal ini membuat utilitas tidak hanya ditentukan oleh kuantitas barang, tetapi juga orang nilai simbolis, gaya hidup, dan kepuasan emosional. Yang keempat ada fenomena konsumsi. Dalam era sekarang, konsumsi tidak hanya memikirkan kepuasan fisik, tetapi juga pengalaman. Hal ini membuat utilitas tidak hanya ditentukan oleh kuantitas barang, tetapi juga oleh nilai simbolis, gaya hidup, dan kepuasan emosional. Baik, pada kesimpulan kali ini, dapat kita lihat bahwa teori maksimalisasi utilitas menjelaskan bahwa konsumen bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan dengan keterbatasan pendapatan dan harga barang. Pilihan konsumsi optimal tercapai pada titik singgung antara kurva indiferensi dan garis anggaran. Perubahan pendapatan atau harga memengaruhi pola konsumsi sesuai dengan hukum utilitas marginal yang menurun. Bagi produsen, teori ini penting untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen dalam menetapkan strategi harga dan produk. Secara keseluruhan, teori ini menjadi dasar utama dalam analisis permintaan dan interaksi ekonomi di pasar. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi kami pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.